Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku, yes. Alhamdulillah, Bapak doakan semuanya sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya robbal. Amin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak minta Kevin tolong dibimbing kawannya untuk berdoa bersama. Silakan Kevin. Berdoa. Doa mulai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak minta semuanya berdiri dulu. Silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Siap? Ya. Keadaan posisi badan harus siap. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanjung harapanku, di sanalah ku berdiri, jadikanku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Silakan duduk kembali. Nah, tolong perhatikan ke depan anak-anak. Materi pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar materi pembelajaran terpadu. Di sini ada 3 materi pembelajaran, yaitu pertama bahasa Indonesia. Materi pembelajarannya mendengarkan cerita pengalaman teman dan menanggapi. Kemudian matematika, menentukan sudut pada benda, dan ilmu pengetahuan alam, mengenal permukaan bumi. Dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, siswa mampu menceritakan pengalaman yang pernah dialami, dilihat, atau didengar. Matematika, siswa mampu mengidentifikasi berbagai besar sudut. Ilmu pengetahuan alam, siswa mampu mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan.
di sini Bapak mau tanya, siapa yang mau maju ke depan untuk menceritakan pengalaman pribadinya? Iya, Pak. Ya, Denis, silakan maju ke depan, Denis. Teman-teman yang lain perhatikan Denis ya. Pengalamanku, aku dan kedua orang tuaku mengunjungi temanku yang terkena musibah bencana alam di desa seberang tepat hari Sabtu kemarin. Di desa seberang terkena musibah bencana alam gempa bumi. Aku bertemu dengan temanku di tenda pengungsian. Aku merasa iba melihat keadaan temanku. Aku dan ayahku memberi bantuan untuk temanku dan keluarganya. Aku merasa senang bisa membantu temanku yang sedang terkena musibah. Terima kasih kepada Denis. Beri tepuk tangan untuk Denis. Nah, Denis tadi sudah menceritakan bagaimana pengalamannya. Nah, sekarang Bapak minta kalian semua menanggapi cerita Denis yang baru saja disampaikan. Apa cerita yang disampaikan oleh Denis tadi mengenai pengalamannya? Denis menceritakan pengalamannya mengenai gempa bumi. Kata Denis di sana tadi temannya terkena musibah bencana alam gempa bumi. Kemudian Denis dan ayahnya beserta ibunya mengunjungi temannya untuk memberikan bantuan. Jadi kesimpulan dari cerita Denis yaitu pengalamannya tentang bencana alam gempa bumi. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita tadi mendengarkan cerita dari Denis, sekarang kita akan mengidentifikasi sudut pada benda yang akan kita kaitkan pada terjadinya bencana alam gempa bumi. Nah, sudut yaitu ada 3. Yang pertama sudut lancip. Berapa besar sudut lancip, Fadli? Besarnya kurang dari 90. Nah, sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul berapa besarnya, Yogi? Besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Dan terakhir ada sudut Sudut siku yaitu besarnya sama dengan 90 derajat. Nah, kalau kita lihat bangunan atap rumah, nah Bapak contohkan atap rumah bentuknya seperti ini. Kira-kira atap rumahnya berbentuk sudut apa? Segitiga. Sudut lancip yaitu besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, kalau Bapak misalkan dengan bangunan rumah, kita lihat ujung dinding kelas ini, dari sana ke sini Bapak misalkan seperti ini sudutnya. Jadi sudut apa ini? Sudut apa ini? Sudut siku. Besarnya sama dengan 90 derajat. Nah, kalau Bapak balik seperti ini, Bapak miringkan seperti ini. Sudut apa ini namanya? Sudut yaitu besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, jadi kalau kita melihat suatu keadaan di luar ruangan ini, misalnya kita melihat sedang berjalan-jalan ada bencana alam, ada atap rumah yang roboh, lalu kita lihat bentuk atap rumahnya seperti apa. Jadi kita bisa menentukan, oh atap rumahnya berbentuk sudut lancip misalnya. Oh atap rumahnya berbentuk sudut tumpul. Nah, jadi kesimpulannya atap rumah atau suatu benda, suatu bangunan itu memiliki sudut.
Nah, selanjutnya anak-anak, setelah kita tadi mengidentifikasi sudut pada benda, kita akan mengaitkan ke pembelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu materinya tadi tentang kenampakan kenampakan alam. Jadi gempa bumi yaitu termasuk bencana bencana alam. Bagaimana kenampakan alam di Indonesia? Anak, perhatikan ke depan. Benda yang Bapak pegang ini apa namanya? Bumi. Globe. Kita akan melihat kenampakan alam dari globe kita ini. Jadi kalau globe ini berbentuk apa? Berbentuk bulat seperti bola. Menggambarkan bahwa bumi kita bentuknya bulat seperti bola. Nah, kalau kita lihat di globe ini, bumi kita terdiri dari apa? Sumatera itu daerah. Terdiri dari lautan dan daratan. Apa Aldo? Bumi kita terdiri dari apa Aldo? Terdiri dari lautan dan daratan. Nah, coba perhatikan, luas mana di bumi kita ini, luas mana daratan dengan lautannya? Luas lautan. Nah, jadi di bumi kita ini bisa dilihat, ini yang warnanya hijau, kuning, ini adalah bagian daratan. Kemudian yang warnanya biru ini bagian lautan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kalau tidak, Bapak bentuk kelompoknya. Silakan sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak kasih lembar kerja, silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, Bapak minta sekarang satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang mau maju? Fadli, silakan maju ke depan. Fadli. Karena alam gempa bumi dapat mengakibatkan bahan dan bangunan menjadi racun. bentuk Atap rumah. Akibat gempa bumi dapat membentuk sudut lancip tumpul dan situ-situ. Bumi kita berbentuk bulat seperti bola dan terdiri dari daratan dan lautan. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini sudah disampaikan oleh perwakilan kelompoknya Denis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran hari ini bersama-sama dengan berdoa. Silakan Kevin disiapkan untuk mengakhiri pelajaran hari ini.